Kita lihat ke indikatornya Pak Munggar. Baik Pak, sebentar. Untuk bahasa Indonesia melaporkan hasil diskusi mengenai pembuatan peta, Iya, membuat peta konsep gitu peta ya, dan konsep Pak cerita ya teks. tentang cerita Nah, itu fiksi. kan indikatornya berarti nanti nggak jadi tujuan. Membuat peta pikiran tentang teks non fiksi Pak. Jadi melalui diskusi siswa dapat membuat Peta pikiran ada ya. Mungkin keterampilannya apa kira-kira mau menemukan informasi itu? Yang diukur apa kira-kira? yang Hmm, selalu komentar, selalu bertanya gitu Pak. oke, Seperti itu Pak. iya, Iya Pak. baik. Nah, terus di poin nomor 7 lihat ya ada C5 itu. C5 itu berarti kan Iya, evaluatif ya. iya Pak. Evaluatif atau bahasa kita sintesis gitu ya. Iya Pak. Sintesis itu sebenarnya di C6. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menilai kondisi lingkungan jika manusia tidak menjaga lingkungan dengan benar. Iya Oh, Pak. jadi dia dapat menilai kondisi ya. Iya, Oke. Berarti ini kan sudah masuk hot ya, C5, C6 gitu ya. iya Seperti Pak. nomor 8 juga dari kegiatan diskusi itu nanti siswa juga dapat membandingkan gitu ya. Iya Pak. Membandingkan itu kan bentuk penilaian juga. Oke, Iya C5. Pak. Ah, jadi bentuk evaluasinya gimana Pak Munggar? Esai. Iya. Heeh, soal esai ya. Jadi kalau soal esai berarti nanti ada penskorannya dong. Ada Pak penskorannya Gimana cara nyekornya? di bawah. Untuk Boleh saya. untuk untuk poin yang tadi ya. Ini kan kaitannya dengan apa siklus air, manfaat air gitu ya. Iya Pak. Eh, yang diberikan konsep siklus air pada anak itu kan ada beberapa siklus ya Pak Munggar ya. Oh iya Pak, kalau di sini saya belum masuk ke siklus air Pak, masih manfaat air. Manfaat. Ya, Oh, belum ya. masih ya belum, Heeh. nanti yang pertemuan kedua insya Allah Heeh, akan bahas ya, baru siklus air. ada jenis siklusnya ya. Iya Berarti Pak. belum sampai ya. Belum Pak. Di sini manfaat air untuk anak-anak itu manfaat apa itu? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, terus kalau dikembangkan kaitan dengan manfaat air ini berarti kan terapannya ya keseharian gitu kan ya. Iya, iya. Nah, bagaimana kalau kalau anak itu yang memang kita di Jakarta ini kaitan dengan konsep-konsep tentang air yang digunakan di sekitar Jakarta gitu atau Iya. artinya kondisi air yang ada di Jakarta bisa dijelaskan nggak Pak Munggar? Jadi Jo- kalau kalau nanti ada air yang asin di laut itu terus di sungainya juga tidak asin tapi kenapa di sumur dia asin gitu? Itu Nah, bagaimana nah ya Pak. Pak Munggar konsepnya? Eh, kebetulan Pak baik Pak. Munggar. Nah, untuk terapannya tadi kaitan dengan materi manfaat air, apa itu tadi Pak Pri lihat di kegiatan inti, Pak Munggar pakai metode apa ya? Ini lebih ini ke apa? uh, ini pakai PBL dalam penerapan terintegrasi antara bahasa dengan IPA tentang manfaat air. Ini Pak Munggar ini dasar teorinya itu dasar teori siapa ya yang digunakan atau dasar teori apa ya yang pernah kita dapat kalau nggak salah di modul 1 itu ada teori behavioristik, ada teori kognitif, ada teori konstruktivis, ada humanistik. Nah, teori Ini mana yang Pak Munggar gunakan ini? Dan pokoknya Gestalt, PRC gitu ya. Karena di sini ini kan dengan problem solving gitu ya. Nah, oh, kalau konstruktivis itu biasanya kontekstual artinya pengalaman langsung gitu. Nah, oh, mana yang Pak Munggar ini kan? Dalam pembelajaran itu dia pengalaman langsung, dia suruh siram, dia tahu tentang konteks kontekstualnya, tentang apa pengetahuan yang dia bangun, berarti itu konstruktivis. Tapi oh. kan anak-anak itu waktu melakukannya itu kapan atau ini apa? Nah, waktu dalam pembelajaran itu hanya kognitif karena PBL gitu. Jadi untuk poin indikator, jadi Baik Pak. kaitan dengan hot, Pak Munggar itu uh, sebenarnya tidak harus C1 saja di situ ya. Baik Pak. C1 itu kalau dia nggak salah mengidentifikasi itu kan atau menyebutkan gitu ya. Ya menyebutkan. Uh, itu bisa meningkat sampai ke tingkat hot gitu ya. Jadi kata-kata menjelaskan juga itu nggak sampai hanya pemahaman. Jadi kalau dia menjelaskan secara langsung, jadi jelaskan apa yang dimaksud atau apa manfaat air. Nah, itu boleh.
boleh C1. nanti itu C1 atau C2. Tapi Ya. kalau nanti ada kasus yang ditulis oleh Pak Munggar, ada beberapa kasus deskripsi, ada satu paragraf yang ditulis dalam soal. Nah, terus nanti dia suruh melihat atau membaca soal tersebut, terus nanti ditanya apa atau indikator apa, bukan sorry, identifikasi apa yang bisa kita ambil dari itu. Nah, itu berarti dia sudah menganalisis sesuatu yang ada pada kasus tersebut. Hmm, Berarti walaupun menjelaskan, berarti sudah tingkat C4. C4, artinya sudah bisa ditingkatkan tingkat analisis gitu. Oh, Nah, iya baik Pak. sementara kalau sekarang itu karena ini sifatnya formatif, nanti penilaiannya diarahkan pada HOTS gitu ya. Baik Jadi Pak. diarahkan pada HOTS. Jadi indikatornya nanti uh, ujung-ujungnya itu kalau bisa sih berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis, kreatif gitu ya. Walaupun cuma bisa menjelaskan. Jadi indikatornya walaupun penjelasan, usahakan aktivitasnya itu termasuk nanti evaluasinya atau penilaiannya itu harus hot kalau bisa gitu. Baik Pak. Karena itu capaian yang bagus kalau anak sampai belajarnya itu sampai tingkat hot. Nah, itu yang perlu Pak Munggar Iya Pak. apa Ditambah, arahkan ditambahkan. gitu ya. Ya baik Pak. Yang kedua, kaitan dengan materi, advance materi, Pak Munggar itu sudah tidak ada masalah. Pak Pri minta penjelasan terakhir tentang contoh simulasi pembelajaran nantinya untuk penerapan TIPEX seperti apa sih? Baik Pak. Hasil diskusi Mm-mm. mereka di Google Oke, stop. Meet. Berarti tipeknya sudah terkandung. Saya kira cukup, Bu Herlina. Itu Tip. Itu menyeluruh dan tolong dibaca modul. Ya. Baik Bu. Karena di modul itu kan terkait semua yang diterangkan yang tentang RPP. RPP itu kan teknik pelaksananya ya Pak Tri ya. iya, betul. Tetapi teori yang harus dikuasai itu ada di dalam modul. Ibu, Bapak Ya. atas waktunya. Insya Allah saya perbaiki dan masukannya saya akan laksanakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.